Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya kelompok 1 akan membawakan materi pada tugas kelompok fisika ini yang berjudul penerapan elektrodinamika pada kulkas, AC, rice cooker, dan setrika. Yang akan dibawakan oleh kelompok 1 yaitu ada Ramon, Zamar, Bima Lukman, Rahmat, Gifari, saya sendiri, dan Helmi. Baik, langsung saja. Yang pertama kali mengenai termodinamika, kita harus tahu dulu nih, pengertian dari termodinamika ini apa sih? Termodinamika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu thermos dan dynamic. Thermos yang berarti panas dan dynamic yang berarti perubahan. Yang bila disatukan berarti perubahan panas, yaitu adalah fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Termodinamika berhubungan dekat dengan mekanika statistik, di mana hubungan termodinamika berasal. Hukum termodinamika kebenarannya sangat umum, dan hukum-hukum ini tidak bergantung kepada rincian dari interaksi atau sistem yang diteliti. Ini berarti mereka dapat diterapkan ke sistem di mana seorang tidak tahu apapun kecuali pertimbangan transfer energi dan wujud di antara mereka dan lingkungan. Nah, jadi termodinamika ini berhubungan dengan kalor, yaitu energi panas. Jadi termodinamika ini adalah transfer energi yang seumpama suhu awal dari suatu lingkungan atau suatu tempat itu panas menjadi dingin, atau sebaliknya, dingin menjadi panas. Panas dengan suhu yang tinggi, sedangkan dingin dengan suhu yang rendah. Maka termodinamika adalah transfer energi, ya, dari seumpamanya suatu tempat atau suatu alat itu panas menjadi dingin, atau sebaliknya, yang tadinya dingin menjadi panas. Nah, dengan berhubungannya dengan kalor, ya kan. Nah, dalam termodinamika ini kita telah memberikan beberapa contoh dalam alat yang telah disampaikan tadi. Yang pertama ada AC. Ya, AC tahu sendiri, dari mengubah suhu ruangan yang tadinya panas menjadi dingin. Nah, itu mengandung termodinamika di dalamnya. Dan ada juga setrika yang tadinya dingin. Nah, karena terdapat alat pemanas di dalamnya untuk menyetrika baju agar baju yang kusut itu dipanaskan menjadi halus. Nah, itu mengubah dari suhu yang dingin menjadi suhu yang panas. Nah, maka di situ juga terdapat termodinamika dan alat-alat lainnya yang akan kita bahas di slide selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian termodinamika. Dan selanjutnya mengenai contoh dan penerapan termodinamikanya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan termodinamika pada kulkas. Penerapan hukum kedua termodinamika pada kulkas ada dua perumusan untuk hukum kedua termodinamika, yaitu 1. Perumusan Kelvin. Planck menyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus secara terus-menerus, menerima kalor dari suatu reservoir dan mengubah kalor tersebut seluruhnya menjadi usaha keluar. 2. Perumusan Clausius menyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin yang bekerja menerus satu siklus, mengambil kalor dari reservoir bersuhu rendah dan memberikan pada tandon bersuhu tinggi tanpa dilakukan kerja dari luar. Hukum kedua termodinamika dirumuskan untuk menyatakan pembatasan yang berhubungan dengan mengubah kalor menjadi kerja, dan juga untuk menunjukkan arah perubahan proses di alam. Penemuan model pendingin pembuatan pertama, yang kemudian dikenal sebagai kulkas, ditemukan oleh William Clune, seorang dokter Skotlandia yang mengamati bahwa penguapan memiliki efek pendingin pada tahun 1720-an. Prinsip kerja pada kulkas
Kulkas adalah suatu unit mesin pendingin yang digunakan dalam rumah tangga untuk menyimpan bahan makanan atau minuman. Untuk menguapkan bahan pendingin diperlukan panas. Jadi kesimpulannya, kulkas menggunakan penerapan hukum kedua, termodinamika, dan bisa dikatakan kulkas menggunakan salah satu konsep termodinamika. 1. Cara kerja instalasi mesin kulkas. Pertama, dengan adanya aliran listrik, kompresor akan bekerja menghisap atau refrigeran yang bersuhu dan tekanan rendah dari saluran hisap dan evaporator. Kompresor kemudian memanfaatkan gas refrigeran sehingga menjadi uap atau gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Gas tersebut dipaksa keluar oleh kompresor memasuki kondensor yang dingin. Gas refrigeran yang panas dan tekanan tinggi tersebut di dalam kondensor akan didinginkan oleh udara di luar. Proses tekanan konstan (isobarik). Pada proses tekanan konstan, tekanan awal proses sama dengan tekanan akhir proses atau V1 per V2. Bila V1 per C, maka dV per 0 pada diagram V per V. Proses volume konstan (isobarik). Pada proses isobarik, volume awal akan sama dengan volume akhir gas atau V1 per V2. Bila V1 per V2, maka dV per 0. Proses temperatur konstan (isotermal). Pada proses isotermal, temperatur awal proses akan sama dengan temperatur akhir proses atau T1 per T2. Kondisi ini menyebabkan DT per 0 sehingga perusahaan energi dalam sistem (DU per 0). Proses diabatik. Dalam proses diabatik tidak ada kalor yang masuk (diserap) ataupun keluar (dilepaskan) oleh sistem (Q per 0). Komponen-komponen pada kulkas. A. Kompresor. Kompresor berfungsi memompa bahan pendingin seluruhan bagian kulkas. B. Kondensor. Kondensor adalah alat penukar kalor untuk mengubah wujud gas bahan pendingin pada suhu dan tekanan tinggi menjadi wujud cair. C. Filter saringan. Berguna menyaring kotoran yang mungkin terbawa alur bahan pendingin yang keluar setelah melakukan sirkulasi agar tidak masuk ke dalam kompresor dan pipa K-filler. D. Evaporator. Evaporator berfungsi menyerap panas dari benda yang dimasukkan ke dalam kulkas. Kemudian, evaporator menguapkan bahan pendingin untuk melawan panas dan pendinginnya. E. Thermostat. Thermostat berfungsi mengatur kerja kompresor secara otomatis didasarkan batasan suhu pada setiap bagian kulkas. F. Dehater. Dehater berfungsi mencairkan bunga es yang terdapat di evaporator. Selain itu, pemanas dapat mencegah terjadinya penimbuhan bunga es pada bagian rak es dan rak penyimpanan buah di bawah rak es. G. Pan motor. Pan motor atau kipas angin berguna untuk menghembuskan angin. Pada kulkas ada dua jenis pan. Pan motor evaporator berfungsi menghembuskan udara dingin dari evaporator seluruh bagian rak (rak es, sayur, dan buah). Pan motor kondensor. Kipas angin ini diletakkan pada bagian bawah kulkas yang memiliki kondensor yang berukuran kecil yang berfungsi menghisap atau mendorong udara melalui kondensor dan kompresor. Selain itu, berfungsi mendingin kompresor. H. Overload. Motor proyektor adalah komponen pengaman yang letaknya menyatu dengan terminal kompresor. Cara kerjanya serupa dengan sekring yang dapat menyambung dan memutus arus listrik. I. Bahan pendingin. Ref
refrigeran. Refrigeran adalah zat yang mudah diubah wujudnya dari cair menjadi gas, ataupun sebaliknya. Jenis bahan pendingin sangat beragam. Setiap jenis bahan pendingin memiliki karakteristik yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan termomika pada AC. Pengertian air conditioner AC. Air conditioning AC atau alat pengradisi udara merupakan kondisi penerangan dari teknologi mesin pendingin. Komponen AC. 1. Kompresor adalah power unit dari sistem. Sebuah AC kompresor atau pompa hisap mempunyai fungsi yang vital. Dengan adanya kompresor, air bisa mengalir sebuah sistem pendingin. Sistem kerja adalah dengan mengubah tekanan sehingga menjadi perbedaan tekanan yang kemungkinan refrigeran mengalir berpindah dari sisi tekanan rendah ke sisi bertekanan tinggi. Ketika bekerja, refrigeran yang dihisap dari evaporator dengan suhu tekanan rendah dimanfaatkan sehingga suhu dan tekannya naik. Gas yang dimanfaatkan ini tekanan keluar dari 5 kompresor lalu dialirkan ke kompresor tinggi. Rendahnya suhu dikontrol dengan jenis kompresor yang banyak digunakan adalah kompresor torak, kompresor rotasi, kompresor sudu, dan kompresor sentrifugal. A. Kompresor tegak. Reciprocating kompresor pada saat langkah hisap piston gas yang bergerak dengan ditarik masuk melalui katup hisap yang terletak pada piston atau di kepala kompresor. Pendingin udara modern ditentukan pada awal abad ke-20 pada 2 Januari 1906. Paten untuk alat penyejuk udara atau air conding AC diberikan pada Wishabin Steiner. Pada saat langkah buang piston menegakkan dan mendorong keluar melalui katup buang yang biasanya terletak kepada silinder. B. Kompresor rotai. Rotor adalah bagian yang berputar di dalam starter terdiri dari 2 baling-baling. Langkah hisap terjadi saat katup mulai terbuka dan terakhir setelah katup tertutup. Pada waktu katup sudah tertutup, dimulai langkah tekan sampai katup mengeluarkan membuka, sedangkan pada katup secara bersamaan sudah terjadi langkah hisap. Demikian seterusnya. C. Kompresor sudut. Kompresor jenis ini kebanyakan digunakan untuk lemari es, freezer, dan pendingin udara rumah tangga. Juga digunakan sebagai kompresor pembantu bagian tekanan rendah sistem kompresor bertingkat besar. D. Kompresor sentrifugal. Kompresor sentrifugal merupakan kompresor yang memanfaatkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh impeller untuk mencatat aliran fluida udara gaya kinetik yang kemudian diubah menjadi meningkat potensi tekanan menjadi gaya tekan dengan memperlambat aliran melalui kompresor. 2.
Kompresor berfungsi untuk membuang kalor diserap dari evaporator dan panas yang diperoleh dari kompresor, serta mengubah wujud gas menjadi cair. Banyak jenis kondensor yang dipakai untuk kulkas rumah tangga digunakan kondensor dengan pendingin air. Jenis lain kondensor berdingin air memiliki pipa-pipa yang dapat dibersihkan. Kompresor dibedakan menjadi 3 jenis, yakni air cooled kondensor, water cooled kondensor, dan evaporative cooled kondensor. Air kondensor dalam air cooled kondensor, kalor dipindahkan dari ke udara dengan menggunakan sirkulasi alamiah atau paksa. Kondensor dibuat dari pipa baja tembaga dengan diberikan sirap untuk memperbaiki transfer kalor pada sisi udara mengalir di dalam pipa dan udara mengalir di luar. Air hanya digunakan untuk kapasitas kecil seperti refrigerator dan water cannon. B. Water cannon. Water dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu shell and tube, shell and coil, double tube. 1. Shell and tube salah satu jenis alat mengukur kalor yang menurut konstruksinya dicilirkan oleh adanya sekumpul pipa tabung yang dipasang di dalam sel pipa galvanis yang berbentuk silinder, di mana jenis fluida saling bertukar kalor yang mengalir secara terpisah. Air dan kalor. 2. Sel ancol terdiri dari sebuah cangkang yang dilas elektrik dan berisi koil air, kadang-kadang juga dengan pipa bersirip. 3. Double tube refrigerator mengembung di luar pipa dan air mengalir di bagian dalam pipa pada arah yang berlawanan. Double tube digunakan dalam hubungan dengan cooling tower dan spray foam. Pertama kali melepaskan kalor ke air, kemudian air melepas kalornya ke udara dalam bentuk uap air. Udara meningkat uap air dengan pelembapan yang tinggi seperti dalam cooling tower. Oleh karena itu, kondensor mengubah fungsi dari sebuah kondensor yang cooling tower. Banyak digunakan pabrikomanik. Kondensor yang digunakan di sini adalah jenis water kondensor tipe shell and tube karena lebih mudah dalam menganalisa temperatur jika dibandingkan dengan air cooled kondensor yang sering terjadi fluktuasi pada temperatur. Water tube ini ditempatkan di antara kompresor dan alat mengatur bahan pendingin. Katup ekspansi. Komponen utama yang lain untuk mesin refrigerasi adalah katup ekspansi. Katup ekspansi ini dipergunakan untuk menurunkan tekanan dan untuk mengekspansikan secara
batik cairan yang bertukar dengan temperatur tinggi sampai tingkat tekanan dan temperatur rendah. A. Mengatur jumlah refrigeran yang mengalir daripada pipa menuju evaporator sesuai dengan laju menguap pada evaporator. B. Mempertahankan perbedaan tekanan antara kondensor dan evaporator agar menguapkan pada temperatur berlangsung pada tekanan kerjanya. 5. Pipa kopier. Pipa kopier adalah salah satu alat ekspansi. Alat ekspansi ini mempunyai dua kegunaan, yaitu untuk menurunkan tekanan refrigeran cairan dan untuk mengatur aliran ke evaporator cairan memasuki pipa kopier tersebut dan mengalir sehingga tekanannya berkurang akibat dari gesekan dan percepatan. Pipa kopier hampir melayani semua sistem yang berukuran kecil. 6. Evaporator penguap. Evaporator adalah komponen pada sistem pendingin yang berfungsi sebagai penukar kalor serta penugas menguap. Refrigerator adalah sistem sebelum dihisap oleh refrigerator suhu udara yang rendah ini dipindahkan tempat lain dengan jalan dihembuskan oleh kipas. 1. Jenis ekspansi kering. Dalam jenis ekspansi kering, cairan yang dispasikan melalui katup pada waktu masuk ke dalam evaporator sudah dalam keadaan campur cair dan uap, sehingga keluar dari evaporator dalam keadaan uap air. 2. Evaporator jenis setengah basah. Evaporator jenis setengah basah adalah evaporator dan kondisi di antaranya evaporator jenis ekspansi kering dan evaporator jenis basah. Dalam evaporator jenis ini selalu terdapat cair dalam pipa penguap. 3. Evaporator jenis basah. Dalam evaporator jenis basah, sebagai besar dari evaporator terisi oleh cairan. Perpindahan kalor di dalam evaporator. Perpindahan panas dan terjadi pada evaporator adalah konveksi paksa yang terjadi di dalam dan di luar tabung, serta kondisi pada tabungnya. Cara kerja AC. Cara kerja AC. Sistem kerja AC dapat diuraikan sebagai berikut. Kompresor yang ada pada sistem pendingin dipergunakan sebagai alat untuk memanfaatkan fluida kerja refrigeran. Jadi refrigeran yang masuk ke dalam kompresor dialirkan ke dalam kondenser yang kemungkinan dimanfaatkan kondensor. Penerapan termodinamika pada rice cooker atau magicom. Pengenalan rice cooker atau penanak nasi merupakan alat rumah tangga listrik yang berguna untuk memasak nasi. Meskipun tujuan utama alat ini adalah untuk memasak nasi, tetapi dapat juga difungsikan untuk merebus sayuran, mengukus kuah, dan sebagainya. Sejarah rice cooker pertama kali ditemukan oleh Yoshitada Minami pada tahun 1937. Tentara Jepang mulai menjalankan prinsip kerja perangkat penanak nasi bertenaga listrik tersebut. Kolumnis Makiko Ito mencatat penanak nasi muncul pada 1923 ketika Mitsubishi Electric merilis rice cooker model industri sederhana. Pada penanak nasi, biasanya air akan dididihkan dengan tekanan eksternal biasa, yaitu 101 kPa, dan mendidih pada titik didih biasa, yaitu 100 derajat Celcius atau 373 Kelvin. Masa tutup
katup menentukan tekanan di dalam ruang pressure cooker. Karena lubang katup akan membiarkan uap air keluar ketika tekanannya telah mencapai titik tertentu. Kelebihan tekanan akan dikurangi dengan melepaskan sedikit uap melalui katup. Nasi tadinya berupa beras dan bertekstur keras. Jadi kita akan kesulitan memakannya. Karena itu kita memberinya air, lalu menanaskannya hingga teksturnya berubah lembut dan mudah dimakan. Itulah yang dinamakan nasi. Untuk memanaskan air dan beras, kita memerlukan energi panas. Pada rice cooker, energi panas ini dihasilkan dari energi listrik. Pertanyaannya, bagaimana rice cooker membuat nasi matang dengan pas, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak? Suatu cairan akan menguap bila tekanan uap gas yang berasal dari cairan adalah sama dengan tekanan dari cair ke sekitarnya. Uap P uap sama dengan P cair. Jadi titik didih suatu cairan sebenarnya bisa dimanipulasi dengan meningkatkan tekanan di luar cairan tekanan eksternal tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan termodinamika pada setrika listrik. Setrika listrik merupakan alat yang digunakan untuk menghilangkan kerut-kerut pada pakaian, sehingga licin dan rapih dan layak dipakai dengan menggunakan sumber energi listrik yang nantinya diubah menjadi energi panas, sehingga mampu melicinkan suatu bahan dari kain. Kemudian bagian-bagian pada setrika listrik. Pertama yaitu kabel daya. Kabel daya adalah bagian yang pasti terdapat pada setrika listrik yang menggunakan listrik arus bolak-balik atau AC. Sebagai energinya, kabel daya ini terbuat dari fleksibel dengan bagian penghantar inti serabut yang dibungkus dengan menggunakan bahan isolasi kain sebagai pelindungnya, sehingga memudahkan pergerakan setrika listrik dan juga menjaga agar kabel listrik tetap awet meski sering bergerak elastis. Kedua yaitu elemen pemanas. Elemen pemanas ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas, sehingga muncul panas pada setrika. Kemudian ketiga yaitu selektor switch. Selektor switch berfungsi sebagai saklar on-off, juga sebagai pemberi nilai panas yang akan digunakan nanti. Biasanya ditandai dengan nama jenis baju yang akan disetrika. Kemudian yang keempat yaitu lampu indikator. Berfungsi memberikan sinyal ketika setrika sedang melakukan proses pemanasan heater. Dan jika lampu tersebut mati, berarti panas sudah sesuai dengan nilai yang sobat butuhkan atau nilai yang kita butuhkan tadi pada saat mengatur selektor switch. Kemudian alas setrika. Alas setrika berfungsi untuk mengkompresikan energi panas pada heater menjadi pelicin pada kain. Kemudian penutup setrika berfungsi sebagai isolasi dan juga sebagai pegangan tangan. Karena berfungsi sebagai pelindung isolasi, maka penutup terbuat dari bahan isolasi seperti plastik. Kemudian pemberat setrika. Pemberat setrika merupakan sebagai fungsi dari pemberat setrika adalah sebagai pemberat setrika. Maksud dari pemberat tersebut adalah untuk mempermudah penggunaan setrika. Kemudian pengatur suhu. Pengatur suhu merupakan alat yang digunakan untuk mengatur panas setrika itu sendiri. Kemudian lampu indikator. Lampu indikator berfungsi sebagai penanda bahwa setrika telah tersambung dengan sumber tegangan. Juga dapat menandai keadaan saklar pada setrika on atau off. Kemudian tangkai pemegang. Setrika tangkai pemegang berfungsi untuk menghubung dan pemegang dan mengendalikan setrika oleh manusia. Reservoir air. Reservoir air hanya terdapat pada setrika berbasis uap. Digunakan sebagai produk uap penghasil uap. Reservoir air dapat diisi air dengan mudah. Dan yang tidak ingin ada sistem uap, maka bisa membiarkan kosong reservoir air tersebut. Jika sudah dipakai, usahakan reservoir air harus dalam keadaan kering atau tanpa air supaya terhindar dari korosi. Kemudian cara kerja setrika listrik. Bila setrika listrik dihubungkan ke sumber tegangan listrik dan dihidupkan, maka arus listrik mengalir melalui elemen pemanas atau heater, sehingga timbullah panas dari elemen pemanas tersebut. Panas tersebut dialirkan secara konduksi pada permukaan dasar setrika atau alas setrika. Perlu diketahui bahwa panas dari elemen pemanas setrika akan terus meningkat bila arus listrik tetap mengalir. Oleh karena itu, bila setrika tidak dilengkapi dengan pengatur suhu sebagai pencegah terjadinya panas berlebih,
setrika harus diputus dari sumber listriknya atau stop kontaknya dan hubungkan kembali bila panas setrika sudah menurun. Oleh karena itu, pengatur suhu dibuat untuk dapat memutuskan aliran listrik secara otomatis bila suhu pada elemen pemanas setrika sudah maksimal. Sebaliknya, bila suhu dari setrika menurun, maka pengatur suhu akan secara otomatis menghubungkan pada arus listrik sehingga setrika kembali panas yang stabil. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Kesimpulan dari pemaparan yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu 1. Ilmu termodinamika adalah ilmu yang mempelajari hubungan panas dengan kerja. 2. Hukum-hukum termodinamika pada prinsipnya menjelaskan peristiwa perpindahan panas dan kerja pada proses termodinamika. 3. Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Tidak ada bunyi untuk hukum kedua termodinamika, yang ada hanyalah pernyataan-kenyataan eksperimental yang dikeluarkan oleh Kelvin, Planck, dan Clausius. Dan yang terakhir, klasifikasi pada sistem dibagi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.